Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader kembali. Saya buat watchlist rekomendasi saham ya, watchlist untuk trading di tanggal 25 September 2024 dan ya teman-teman, seperti biasa saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual. Dan keputusan beli dan jual itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Biasanya kalau di saham volatil ini sekedar mengingatkan, saya hanya entry ketika sahamnya naik ya, terkonfirmasi naik ya 2-3%, bahkan kadang kalau sahamnya itu naiknya kencang banget saya malah berani untuk ngejar gitu ya. Jadi kalau sahamnya merah atau kuning nggak gerak gitu ya better jangan entry. Dan kalau misalnya dia naik 2-3% tiba-tiba ada guyuran ya berarti langsung buru-buru CL gitu ya. Dan ya saya bikin konten juga bukan karena saya hebat, tapi justru saya belajar dan semakin mempertajam intuisi serta analisa saya lewat buat konten ini. Dan ya saya pun masih mengalami cut loss ya teman-teman, dan karena ya menurut saya ya tidak ada sebuah kepastian di market, adanya hanya analisa lalu kita entry ya. Kalau entry cuan kita TP, kalau entry nggak sesuai dengan analisa kita cut loss. Itu point of view saya pribadi gitu ya. Dan ya selama kita analisa sahamnya benar, harusnya probabilitas kita untuk cuan lebih besar. Tapi kalau ya masih loss, makanya masuknya jangan terlalu besar, mungkin disesuaikan lot sizingnya gitu ya teman-teman. Jadi ya kita saya sharing dan kita belajar bareng gitu ya. Dan ya saya harap teman-teman bertanggung jawab ya sama trading teman-teman masing-masing gitu. Nah, di tanggal 25 ini sebenarnya ada 4 saham, 2 ini menurut saya saham kemarin yang masih oke. Tambahan 2 IOTF sama PART. Sisanya yang sudah ya kayaknya udah harus pasti dipantau adalah sahamnya Pak PP gitu ya. Nanti saya bahas satu persatu. Nah ini sedikit review karena kemarin mungkin ada teman-teman yang nanya mana nih nggak di info saham kemarinnya gitu ya. Jadi ya kemarin itu saya rekom ada 4 saham. BGTG nggak perform, PYFA juga nggak perform, Ali juga nggak perform, PKPK juga nggak perform ya. Jadi dari keempat saham yang saya rekomendasikan ini nggak ada yang cuan ya. Saya pribadi pun nggak entry ya di saham kecil ini. Tapi kalau teman-teman yang ikut rekomendasi saya ya, di sini kan kemarin saya info Harum sama Indi ya, untuk day trade atau swing pendek ya. Untuk indinya sendiri cakep ya teman-teman, di menjelang closing cakep. Harumnya sendiri nanti saya bahas karena saya rekomendasikan lagi gitu ya. Jadi intinya itu ya yang pertama saya punya saham Harum ya. Saham Harum ini ya kalau kita lihat secara chart ya memang dari mulai awal Agustus ini sudah terkonfirmasi arahnya tuh sudah mulai uptrend, dan posisinya saat ini ada di posisi nanggung sebenarnya, sama seperti yang kemarin saya informasikan ya. Mungkin area 1420 sampai 1440 jadi area penentuannya dia ya. In case kalau seandainya dia jebol bisa bertahan di atas 1440, dia harusnya akan lanjut naik sama kayak temennya Indi ya. Teh Indi naik dia 5% ya Teh Indi. Jadi menurut saya saham Harum ini masih bisa untuk teman-teman pantau-pantau gitu ya. Ya memang posisinya secara chart daily-nya pun ini chartnya nanggung ya. Jadi kalau kita lihat ini marketnya terlihat kayak bingung, ini naik enggak, turun enggak, tapi dia ditahan di area itu ya. Ditahan di area itu, makanya menurut saya masih akan menarik. Ya, jadi ini salah dua ya, bukan salah satu, dua dari saham batu bara gitu. Dan saham Indi ini menurut saya chartnya oke. Kalau teman-teman yang nonton konten saya kemarin, saya bilang ini titik penentuannya dan hari ini breaknya gimana? Breaknya dengan solid, dengan volume besar. Biasanya kalau sudah break seperti ini akan 1-2 hari dia biasanya masih suka ada lanjut naik gitu ya. Dan di saham yang sangat liquid gini menurut saya kalau seandainya kita bisa cuan 2% aja udah cukup oke. 2-5% itu udah sangat-sangat oke menurut saya ya teman-teman. Ya, posisinya Indi masih oke. Ya, sebenarnya ada juga tuh saham PTBA yang hari ini udah saya TP ya, karena dia merah saya langsung TP itu teman-teman. Saya punya PTBA
gitu. Dan selanjutnya saya juga punya saham part. Ya, saham part ini mungkin saya akan sharing ke teman-teman point of view saya ya. Jadi saham part ini mulai dari tanggal 5 September itu mengalami, di tanggal 6-nya ya. Di tanggal 6-nya mulai mengalami penurunan sampai puncaknya di tanggal 18 September. Dan di 18 September ini dari mulai tanggal 5 sampai 18 yang melakukan net sale adalah foreign. Ya. 1,1 miliar dan 700 juta. Ya, domestiknya malah akumulasi. Jadi kalau di keseluruhan summary dari mulai tanggal 5 sampai 18, 5 sampai 18 ya, titik terendahnya ini yang jualan adalah foreign ya, dan saya berasumsi ini foreign yang digunakan yang menggunakan bot gitu ya, bot foreign AKBK gitu. Dan dari mulai tanggal 20 ini terlihat ya mulai ada reversal atau balik arah. Ini jangan bikin 20 24 ya. Nah, mulai ada balik arah dan di tanggal 20 ya, di tanggal 24 ini ada akumulasi dari broker DU. Ya, tahunya dari mana ada akumulasi? Saya ya berasumsi di sini net sale paling besar adalah broker PC, FAC Sekuritas, yang top buyernya DU 900 juta ya. Dengan kenaikan sahamnya 25% ya. Ya sebenarnya dia saham papan pengembangan itu bisa 35%. Dengan kenaikan sebesar 25%, kalau seandainya besok dia open ada volatilitas, harusnya bisa dimanfaatkan untuk coba cari cuan. Tapi balik lagi, kalau dia merah jangan entry. Kalau dia sempat hijau 2-3% atau 4% dan ada dari teman-teman yang entry dan kemudian ada guyuran deras tiba-tiba turun misalnya 3 papan gitu, 4 papan, langsung buru-buru cut loss. Kalau saya trade plan seperti itu. Yang keempat, terakhir saya punya saham IOTF ya. Saham IOTF ini udah kena UMA sebenarnya, tapi ya ini masih, menurut saya masih bisa untuk dipantau. Ya, memang saham ini agak-agak ngeri, kayak waktu di tanggal 19 nih dia naik kencang dan saya rekom ketika di tanggal 19 itu closingnya, teman-teman lihat di kiri atas, dia closing di harga 124 ya. Closing di harga 124, besoknya dia opennya 137, jadi gap up ya. Setelah gap up 137 dia cuman high-nya 144 sebelum setelahnya turun sampai level terendahnya 119. Jadi bukan nggak mungkin ini ada gocekan yang bikin dia besok mungkin akan gap up terus turun gitu ya. Tapi pola pergerakan sahamnya saya suka ya, ketika market opening dia naik gitu ya. Dan ya memang sahamnya sudah kena UMA, akan ada resiko dia kena suspend. Tapi balik lagi buat teman-teman ya, menurut saya ini bisa untuk dijadikan watchlist trading cepat ketika market openingnya fast trade gitu ya. Nah lanjut, mungkin menurut saya yang mesti dipantau ada brand, PTRO, Cuan, dan BRPT. Jadi ya kalau berdasarkan analisa saya ini saya udah mulai agak bias ya, ragu ya analisanya. Ya mungkin karena jujur teman-teman, hari ini sebenarnya waktu dibanting ARB saya itu minus sampai sekitar 12-13 jutaan gitu. Dan ya saya beli di ARB dan beberapa titik di level bawah sampai akhirnya saya nggak tahan, setelah kurang lebih berapa ya, 30 menit market jalan saya cut loss brand saya dan akhirnya loss saya tuh 5 jutaan ya. Memang masih loss sih statusnya, tapi ya saya yakin sih nanti akan balik ya. Nah, cuman di hari ini teman-teman, di tanggal 24 data transaksinya brand ini membuat saya agak ragu ya. Kenapa? Karena XL, YP, PDXC dan juga MG di sini asumsi saya ini adalah retail. Tapi bisa jadi juga retail sekuritas retail yang dipakai oleh nomininya Pak PP. Mungkin loh, ini saya juga bisa salah. Tapi yang jelas ya, kalau secara chart jelas ini ya, mungkin saya berasumsi saya bisa salah. Pak PP nggak akan ngebiarin sahamnya ada di harga 5.000 ya. Kan low-nya 5.600 hari ini kan, sempat ARB. Dia naik, volumenya luar biasa, ini masih bisa dipantau. Tapi kalau data transaksinya sih jujur ini meragukan karena banyak retail di kiri.
gitu ya. Nah, dua saham 4PP yang menurut saya oke itu ada PTRO sama Cuan. Kenapa? Karena kalau dari data transaksi teman-teman di tanggal 24 ya balik lagi ini asumsi. Asumsi saya ini EPXLXCNIYP ini adalah retail yang jadi net sell gitu ya. Dan buyernya ini bukan retail. Dan kalau kita lihat chartnya ini sudah dari beberapa hari lalu waktu dia dapat teguran bursa ya, dapat teguran bursa ini level area-area resistnya adalah di area 14.000 ya. Ya range ini lah ya. Anggaplah ya pokoknya jadi kalau dilihat hari ini dia closing di harga 13.725 dan biasanya ketika mau sampai di angka 4.000 selalu ada seller dan ini salah satu saham ya, PTRO ini salah satu saham yang ketika brand ARB dia ARB juga langsung balik ya rebound, besoknya naik, hari ini naik. Menurut saya menarik lah ya untuk dipantau. Yang kedua ini saham Cuan, data transaksinya menurut saya ciamik ya. Ini jajaran retail ada di kanan ya, menurut saya pola data transaksi yang seperti ini pola menarik ya teman-teman, seperti itu. Lanjut ada BRPT ya. Jadi memang agak banyak tapi untuk fast trade menurut saya YOTF Part, Harum sama Indi masih ada sentimen batu bara ya. Mungkin komoditas batu bara. Sisanya besok saya mungkin akan pantau Cuan, PTRO sama brand. Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Ya semoga video ini bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman di trading besok. Ya sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang menonton. Salam cuan. Thank you.